Saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang kedua, mata kuliah Sistem Teknologi Informasi, yaitu dasar-dasar sistem teknologi dan informasi. Apa yang dimaksud dengan sistem? Sistem itu per definisi merupakan satu kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dan bekerja bersama menuju pencapaian tujuan umum melalui penerimaan input dan memprosesnya menjadi output dalam proses transformasi yang terorganisasi. Sistem. Nah, demikian sistem ini merupakan satu kumpulan komponen. Nah, komponen itu bekerja sama. Misalnya, manusia itu adalah sebagai sebuah sistem. Ya, tentunya ada komponen otak, ada komponen jantung, ada komponen panca indera, ya, ada komponen ginjal, dan sebagainya, yang masing-masing itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri, tapi berinteraksi, bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itulah pengertian dari sistem. Nah, dengan demikian, sebuah sistem itu paling tidak itu akan mempunyai komponen utama, yaitu input, kemudian proses, dan output. Apa itu input? Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, input itu adalah masukan, yaitu segala sesuatu yang akan dimasukkan ke dalam sistem atau ke dalam proses, ya, yang nantinya akan diproses menjadi output. Nah, sebuah input harusnya yang terbaik. Katakanlah kita akan membuat satu barang di mana bahan baku atau bahan mentah yang digunakan itu ternyata tidak baik atau tidak berkualitas, maka diproses seperti apapun, hasilnya pasti tidak akan optimum. Di dalam konsep komputer, kita pernah mendengar ada istilah namanya get bit in, get bit out. Ya, get bits in, get bit out. Yang artinya apa? Kalau yang dimasukkan sampah, nanti keluarnya sampah. Itu mengandung arti bahwa sebuah konsep sistem itu kalau salah satu dari komponen utamanya ini tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka tentu hasilnya pasti kurang memuaskan. Yang pertama. Yang kedua adalah proses. Apa itu proses? Proses itu adalah mengubah atau mentransformasi input menjadi output. Misalnya dalam pabrikasi, maka proses pembuatan barang di pabrik ini merupakan komponen yang kedua dalam sebuah sistem produksi, ya, yaitu sistem yang menghasilkan bahan mentah, mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Ini juga berlaku untuk proses pernapasan manusia dan juga kalkulasi matematis. Itu proses. Nah, yang ketiga adalah output. Apa output? Kalau kita istilahkan dalam bahasa kita sehari-hari adalah keluaran. Keluaran atau output adalah hasil akhir dari sebuah sistem. Ya. Nah, apa itu output? Output merupakan transfer dari elemen yang telah diproduksi oleh transformasi proses menjadi tujuan dari produk. Ya. Misalnya produk, jasa, dan informasi manajemen yang akan disampaikan kepada para pengguna. Nah, sebuah output atau sebuah keluaran itu akan sesuai dengan tujuan dari sistem ketika hasil akhir dari proses itu dapat diterima dengan baik oleh si pengguna. Misalnya kalau kita membuat satu produk, barang yang
kita kirim atau kita distribusikan kepada para pengguna, itu diterima oleh mereka dengan baik. Ya. Ini biasanya dibuktikan dari proses produk yang diretur oleh si pengguna setelah dia terima. Semakin kecil apa yang dikembalikan oleh si pengguna kepada perusahaan, berarti semakin baiklah proses. Artinya, input, proses, dan output dalam sebuah sistem ini berjalan dengan baik. Pertanyaannya, apakah cukup hanya itu? Ternyata tidak. Kenapa? Karena selain komponen utama, sebuah sistem itu mempunyai dua komponen tambahan, yaitu feedback atau umpan balik, dan yang kedua adalah control atau pengendalian. Apa yang dimaksud dengan feedback? Feedback ini adalah data tentang kinerja dari sebuah sistem. Ya. Misalnya, data tentang kinerja penjualan merupakan feedback untuk manajer penjualan. Misal, tahun ini penjualan cenderung turun. Dari bulan ke bulan cenderung menurun. Nah, maka informasi tentang kinerja penjualan itulah yang kita sebut sebagai feedback bagi manajer penjualan. Demikian juga untuk produksi. Barang yang dihasilkan ternyata tidak memenuhi standar tertentu. Misalnya, target yang ditekankan oleh manajer produksi itu 1 bulan harus membuat produk 100 unit. Ternyata setelah melalui proses 1 bulan, kemudian dikalkulasi, dari 100 unit itu yang 90 unit itu berupa barang jadi yang bagus, berkualitas, sesuai standar. Tapi yang 10 itu ada sebagian yang rusak dan cacat. Berarti informasi tentang hasil kinerja di bagian produksi yang berupa produk yang dihasilkan itu merupakan feedback bagi manajer produksi. Lalu yang kedua adalah kontrol atau pengendalian. Apa pengendalian? Pengendalian itu merupakan monitoring dan evaluasi feedback untuk menentukan apakah sebuah sistem ini bergerak menuju tercapainya sebuah tujuan. Nah, ambil contoh proses produksi yang telah dijalankan. Itu di tengah-tengah proses ada sebagian produk yang tidak bagus. Dan demikian kalau itu diteruskan sampai dengan proses selesai, pasti hasilnya tidak akan sesuai standar. Nah, oleh karena itu, proses yang menyimpang dari yang seharusnya itu dilakukan kontrol atau pengendalian untuk kembali menuju ke jalan yang sebenarnya. Dan demikian maka fungsi kontrol atau fungsi pengendalian ini akan membuat penyesuaian yang diperlukan, baik input maupun prosesnya, untuk mencapai output yang diinginkan. Nah, itu dua komponen tambahan. Kemudian, yang ketiga adalah karakteristik lain dari sebuah sistem. Kalau sistem ini terdiri dari subsistem. Subsistem. Apa itu? Ya. Sistem ini merupakan komponen sistem yang lebih besar. Di mana sistem yang lebih besar adalah lingkungan atau environment. Itu sistem. Berarti dalam sebuah sistem perusahaan, nanti akan ada sistem, di bawahnya ada sistem produksi, ada sistem pemasaran, ada sistem akuntansi, ada sistem keuangan, ada sistem SDM. Di dalam sistem produksi nanti juga akan muncul di bawahnya sistem-sistem yang lain. Sistem produksi plan A, sistem produksi plan B, sistem penggudangan, dan sebagainya. Nah, sementara yang di atas sistem perusahaan adalah sistem lingkungan yang paling besar. Nah, yang pertama itu. Lalu yang kedua,
karakteristik lain dari sistem itu adalah boundary. Boundary itu adalah batas sistem, bahwa sebuah sistem itu akan dipisahkan dari lingkungannya. Dan sistem lainnya yang disebut dengan sistem boundary. Jadi, kalau sistem itu terbuka semuanya, pasti berbahaya. Maka sebuah sistem itu akan dibatasi. Ambil contoh sederhana, kalau saudara masuk ke sebuah perusahaan, kemudian ada satu ruangan di mana ditulisi di atas pintu, gitu. Dari pintu masuk itu hanya yang bersangkutan yang boleh masuk. Itu boundary, artinya boundary gitu. Jadi sebuah sistem itu dia akan bekerja sendiri dengan pola yang ada di masing-masing sistem itu sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga adalah interface. Nah, oleh karena itu, karena sebuah sistem itu berdiri sendiri sesuai dengan tugas masing-masing, maka untuk saling berkomunikasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya, itu harus ada interface. Interface itu kalau di Indonesia barangkali bisa terjemahkan dengan penghubung. Jadi penghubung antara satu dengan yang lainnya. Ya. Misalnya sistem di bagian akuntansi dengan sistem penjualan. Sistem akuntansi dengan sistem penggajian yang berbeda. Ketika akan melakukan komunikasi, maka diperlukanlah penghubung. Ya. Misalnya, kalau bagian akuntansi dengan bagian penjualan, interface-nya bisa jadi berupa dokumen. Apa itu? Invoice atau faktur. Kemudian antara akuntansi dengan penggajian, yang diperlukan apa? Ya, mungkin daftar gaji atau slip gaji gitu. Nah, namun dalam lingkungan yang sudah komputerisasi, maka interface itu bisa diwujudkan dalam bentuk hardware, jaringan. Ya. Jadi dia bisa masuk jaringan, ya, sehingga di dalam sebuah jaringan komputer, setiap bagian itu saling terhubung. Ya. Namun demikian, tidak semua informasi itu bisa diakses oleh setiap bagian. Hanya beberapa informasi yang memang diberi kewenangan untuk membuka informasi. Nah, jadi sistem itu paling tidak mempunyai 3 komponen utama, kemudian ada komponen tambahan, dan karakteristik lain yang melingkupi sebuah sistem. Nah, andaikan sistem produksi atau produksi sebagai sebuah sistem, maka kita bisa lihat komponen utamanya adalah masukan. Jadi departemen produksi atau sistem produksi, komponen utamanya adalah masukan. Ya, kalau produksi membuat barang, berarti masukannya berupa bahan baku. Kemudian prosesnya dilakukan di pabrik. Ya, di pabrik, mesin-mesin, modal kerja dan sebagainya di situ. Kemudian hasil akhir proses transformasi bahan mentah itu menjadi keluaran atau output yang berupa produk jadi. Nah, produk jadi hasil produk jadi itu akan digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Maka kinerja produksi ini merupakan isyarat pengendalian atau isyarat umpan balik. Jadi pengendalian isyarat umpan balik kepada manajemen untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Misalnya, dari hasil kinerja bagian produksi, ternyata hasil produksinya banyak yang rusak. Pertanyaannya adalah yang salah yang mana gitu. Maka manajemen akan membuat keputusan, akan melakukan evaluasi, bisa jadi kerusakan atau ketidaktepatan buat produk itu karena bahan baku yang digunakan itu tidak standar. Atau pakai
bahan baku yang KW. Sehingga setelah diproses kayak apapun, hasilnya tidak optimum. Atau barangkali yang salah bukan bahannya, tetapi prosesnya. Jadi proses produksinya tidak bagus. Mungkin mesinnya rusak, tenaga kerjanya tidak terampil. Nah, sehingga hasil produksi yang dihasilkan pasti tidak memenuhi tujuan dari sistem. Nah, kemudian komponen lainnya, kalau ini ada sistem produksi, ini misalnya ini produksi, diberi batas garis merah ini ya, garis merah ini, berarti garis merah ini merupakan batas sistem atau boundary. Untuk siapa? Untuk sistem produksi. Sementara di luar itu ada sistem yang lain, dan sistem pemasaran, sistem keuangan, sistem akuntansi, dan sebagainya. Sementara yang paling luas adalah lingkungannya. Gitu. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk sebuah sistem, maka akan muncullah sistem seperti ini. Namanya sistem produksi. Baik. Nah, kemudian, bagaimana dengan sistem informasi? Tadi sistem, sekarang sistem informasi. Nah, kembali ke awal, ke materi pertama, bahwa sistem informasi itu adalah suatu sistem yang menerima sumber data sebagai input dan memprosesnya menjadi produk informasi sebagai output-nya. Jadi kalau tadi kita bicara tentang sistem itu input-nya adalah barang atau masukan apa saja begitu, ya. Kemudian keluarnya output, ya, output. Nah, sekarang bagaimana dengan sistem informasi? Katakanlah kita mencoba untuk mengcompare dengan sistem produksi. Jadi, sistem produksi tadi yang dimasukkan barang, diproses, atau bahan baku diproses menjadi produk jadi. Nah, bagaimana dengan sistem informasi produksi? Nah, sistem informasi produksi, inputnya bukan berupa barang, tetapi inputnya adalah informasi tentang bahan yang digunakan. Anggarannya berapa? Standar pembuatannya seperti apa? Itu input. Kemudian diproses dalam sebuah transformasi sistem, hasilnya berupa output. Nah, kalau sistem produksi outputnya adalah barang atau jasa, kalau perusahaan jasa, tetapi kalau sistem informasi produksi, hasil utamanya bukan barang, tapi apa? Informasi tentang produksi. Misalnya, selama 1 bulan, perusahaan menghasilkan produk 100 unit, yang 90 unit produknya normal, yang 10 unit produknya rusak dan cacat. Itu informasi. Kemudian, bahan baku yang telah digunakan selama 1 bulan, upah tenaga kerja langsung digunakan, dan biaya lain-lainnya digunakan. Itu informasi tentang biaya yang dikeluarkan. Kemudian kalau informasi biaya itu kita compare dengan anggarannya, anggaran produksi, nanti kita akan menemukan jumlah angka-angka tertentu yang merupakan selisih atau perbedaan antara anggaran produksi dengan realisasi biaya produksi. Itu berupa output. Nah, output yang berupa informasi itu bagi manajemen merupakan sumber informasi penting yang akan digunakan untuk kepentingan perusahaan. Misalnya untuk mengganti mesin kah, atau menambah tenaga kerja kah, atau ingin membuat produk yang baru kah, dan sebagainya. Nah, ini sistem informasi produksi. Nah, berbeda dengan komponen sistem, maka komponen sistem informasi itu meliputi 1, manusia, 2, hardware, 3, software, yang ketiga data, dan jaringan. Jadi ada 5 unsur dasar sistem informasi. Bedakan dengan pengertian sistem tadi. Jadi komponen dari sistem informasi ada 5, manusia. Ya. Manusia itu siapa?
manusia atau SDM di dalam sebuah perusahaan itu dibagi menjadi dua. Satu adalah pengguna akhir, ya, atau disebut dengan end user, dan yang kedua adalah IS spesialis sistem informasi. Misalnya programmer, analis, database administrator. Nah, itu IS spesialis. Sementara sumber daya hardware meliputi mesin dan media. Kemudian software meliputi program dan prosedur. Program itu adalah perintah kepada komputer untuk melakukan suatu aksi tertentu. Sementara prosedur adalah langkah-langkah yang akan dilalui oleh manusia untuk menjalankan sebuah sistem. Dan yang kelima adalah data dan database. Data dan database. Jadi, nah, database itu apa? Database itu adalah kumpulan dari file-file yang terintegrasi. Nanti lebih lanjut kita akan bahas pada materi selanjutnya. Nah, sumber data sendiri, merupakan data yang akan ditransformasikan oleh kegiatan proses informasi yang menjadi berbagai macam produk informasi untuk pengguna akhir. Jadi sumber daya data itu sendiri, data yang nanti akan ditransformasikan, akan diolah dalam konsep ini bisa ditambah, dikurang, dibagi, dijumlahkan, ya, atau mungkin di-compare, dan sebagainya. Nah, nanti akan menghasilkan sebuah informasi yang akan berguna untuk para pengguna akhir. Nah, sementara pemrosesan informasi itu meliputi input data. Jadi data input, ya, input yang berupa data, kemudian pemrosesan, yaitu mengubah data menjadi informasi, kemudian outputnya berupa informasi. Nah, karena hasil input data maupun output hasil dari proses tidak langsung digunakan, bisa jadi digunakan untuk beberapa waktu yang akan datang, maka diperlukanlah proses storage atau penyimpanan. Disimpan terlebih dahulu, sewaktu-waktu digunakan, kita tinggal mengambil dari storage. Dan yang terakhir adalah kegiatan pengendalian atau kontrol. Seperti halnya pengertian sistem. Jadi di situ akan melakukan monitoring terhadap kegiatan sistem itu sendiri, proses untuk mengolah data dan informasi itu apakah memenuhi tujuan sistem informasi atau tidak. Ketika tidak memenuhi tujuan sistem informasi, maka pengendalian akan melakukan penyesuaian agar sistem yang dibuat itu atau bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Nah, gambar ini menunjukkan perusahaan sebagai sebuah sistem informasi. Seperti yang tadi juga kita sampaikan, ini adalah boundary yang membatasi sistem tadi ya. Jadi ini perusahaan kita di dalamnya ini. Ini di dalam ini adalah perusahaan kita. Di luar perusahaan kita itu adalah sistem perusahaan lain. Masyarakat, ada pesaing kita, pelanggan kita, kemudian pemegang saham, serikat pekerja, lembaga keuangan, pemasok, maupun instansi pemerintah yang terkait dengan perusahaan. Ini berarti di luar sistem kita, karena ini sistem perusahaan. Kemudian, di dalam sistem perusahaan itu pasti komponen utamanya 3 tadi ya. 1 apa? Masukan. 2, proses. Yang ketiga, keluaran. Apa masukannya? Masukan dalam sebuah sistem perusahaan itu adalah sumber-sumber ekonomi. Manusia, uang, material, mesin, tanah, fasilitas, energi, dan juga termasuk informasi. Nah, sumber-sumber ekonomi itu akan diproses, yang kedua, melalui proses-proses organisasi. Disesuaikan dengan fungsi utama perusahaan, yaitu proses produksi, proses pemasaran,
proses keuangan, proses SDM, maupun proses-proses yang lainnya. Nah, sumber ekonomi yang telah dilakukan pemrosesan di dalam organisasi itu akan menghasilkan keluaran yang bisa berupa barang atau jasa. Ya, bentuknya apa? Bisa produk, bisa jasa, bisa juga pembayaran, bisa bentuk kontribusi lainnya, juga bisa informasi atau dampak yang lain. Ya, dampak atas hasil proses organisasi. Nah, keluaran atau output dari sistem informasi bisnis ini nanti akan menjadi masukan bagi manajemen untuk kegiatan yang akan datang. Maka dilakukan pengendalian oleh manajemen. Nah, benar dilakukan untuk apa? Agar sistem perusahaan kita itu akan bergerak untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan utama perusahaan. Nah, itulah gambaran utama tentang bisnis sebagai sebuah sistem informasi. Nah, kalau saudara lihat gambar ini, coba lihat gambar ini, apa ini? Ini ada sebuah gambar yang mungkin Anda bisa mengatakan ini gambar rumah. Berarti karena kita bicara tentang sistem, berarti ini adalah gambar rumah atau rumah sebagai sebuah sistem. Di dalam sebuah rumah, ya pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Minimal untuk tempat tinggal yang nyaman. Itu rumah tujuannya. Nah, sekarang mari kita lihat. Komponen rumah itu apa? Ada pintu, ya. Ada jendela, ada garasi, ada dapur, ada kamar mandi, dan sebagainya. Itu komponen utamanya. Nah, setiap komponen utama dari rumah itu akan bekerja sesuai dengan tujuan masing-masing komponen itu. Ya. Nah, itu akan bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau Anda lihat di depan, ini ada teras, ya, teras, kemudian ada tangga ke atas. Tapi Anda lihat ini, begitu masuk ke tangga di sini, di lantai bawah ini, kita tidak menemukan pintu masuknya mana gitu. Tapi pintu masuk malah depan, di atas genteng itu ada pintu, kemudian ada welcome di situ. Ya. Kemudian kamar mandi batap di atas, nih, di atas. Cerobongnya miring. Kemudian apa lagi? Jendela di garasi itu malah di atas genteng. Ya, kemudian pintu garasi di atas, sementara ke bawah nggak ada apa-apanya ini. Siapa yang bisa masuk ke sini itu ya? Paling tidak ya kalau pembalap mungkin bisa ya masuk ke sana. Tapi coba kita lihat ini. Nah, di sini gimana caranya untuk masuk ke dalamnya ini? Nah, kalau misalnya sekarang ditanya ya, kira-kira apa maksud dari gambar ini? Ya. Nah, jawabannya silakan ditulis ya, ditulis dalam beberapa kalimat, kemudian dikirim melalui media WA atau media Google Classroom. Baik. Berikutnya adalah tentang teknologi informasi. Jadi kita tadi bicara tentang sistem informasi. Nah, yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan teknologi informasi. Ya. Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi komputer ya dengan jalur komunikasi yang membawa data, suara, ataupun video. Itulah teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini merupakan subsistem dari teknologi informasi. Ya, oke, baik. Nah, kemudian, teknologi informasi itu paling tidak terdiri dari perangkat keras. Ya, Anda sering membicarakan sebagai hardware, tadi di depan hardware. Kemudian perangkat lunak, software. Kemudian komunikasi, manajemen database, dan teknologi pengolahan informasi lainnya yang dipergunakan dalam suatu sistem informasi yang berbasiskan komputer.
Maka itu disebut dengan teknologi informasi. Nah, sehingga dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa jenis-jenis dari teknologi informasi itu paling tidak meliputi teknologi perangkat keras komputer. Ya. Di antaranya ada microkomputer, kemudian ada server berukuran menengah, dan sistem mainframe besar, serta alat-alat input, alat-alat output, dan media penyimpanan yang mendukung. Lebih lanjut nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua adalah teknologi perangkat lunak atau software komputer. Termasuk diantaranya adalah software sistem operasi, pencari web, alat pembuat software, dan software aplikasi untuk bisnis seperti untuk manajemen hubungan pelanggan dan manajemen rantai pasokan. Ya. Itu adalah contoh dari software. Lalu yang ketiga adalah teknologi jaringan komunikasi. Ya, termasuk diantaranya media telekomunikasi, prosesor, dan software yang dibutuhkan untuk menyediakan akses kabel dan nirkabel, serta dukungan untuk jaringan internet dan jaringan pribadi berbasis internet, seperti intranet dan extranet. Masing-masing nanti kita akan bahas pada materi-materi selanjutnya. Kemudian yang keempat, teknologi manajemen sumber daya, termasuk software sistem manajemen database untuk mengembangkan, mengakses, dan memelihara database sebuah organisasi. Nah, itulah teknologi, jenis-jenis teknologi dari informasi. Nah, nanti akan kita gabung dengan kebetulan manajemen, ya, yang hasilnya akan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen. Nah, dengan demikian, peran utama dari sistem informasi itu paling tidak, yang paling bawah, yang paling mendasar adalah mendukung proses dan operasi bisnis. Bagaimana sistem itu membantu bagian akuntansi, bagaimana sistem membantu bagian pemasaran, penjualan, bagaimana sistem membantu di bagian proses produksi, dan seterusnya. Lalu yang kedua, mendukung pengambilan keputusan dalam bisnis, baik manajemen tingkat bawah, manajemen tingkat menengah, maupun tingkat atas. Manajemen ya. Lalu yang ketiga, mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Jadi bagaimana sebuah perusahaan itu mampu bersaing dengan perusahaan lain, tetapi didukung dengan teknologi informasi. Nah, itulah 3 peran yang diemban oleh sistem teknologi informasi. Lanjut, mari kita lihat peran seperti apa di situ. Ya. Nah, pertama, meningkatkan pelayanan secara global atau menyeluruh. Nah, dari peran ini, maka perusahaan akan dapat meningkatkan kemampuan bersaing di pasar global. Saya bayangkan kalau tidak menggunakan IT dalam proses bisnis perusahaan, kita pasti kalah bersaing dengan yang lain. Kemudian, membentuk kelompok kerja yang luas. Bisnis yang virtual itu tidak hanya sekedar rapat temu muka, ya, temu muka, tetapi bisa dibentuk kelompok-kelompok kerja yang selalu berkomunikasi, selalu berdiskusi dengan berbantuan IT di situ. Jadi tidak lagi melihat jarak, ya, dimanapun berada, maka akan dapat melakukan tugas-tugas kelompok kerja yang telah disepakati bersama. Kemudian juga bisa membentuk sistem delivery yang meluas. Jadi tidak sekedar hanya lingkup lokal, tapi bisa juga internasional, regional, nasional, bahkan bisa yang internasional. Yang pertama. Yang kedua, melakukan perubahan ekonomi industri. Dengan IT, teknologi informasi, akan dapat meningkatkan produktivitas. Perencanaan jadwal kerja lebih rapi.
Perencanaan jumlah produksi lebih dapat terkontrol karena kita sudah menggunakan berbagai macam sistem yang dipakai dalam sistem produksi. Kemudian, mengurangi waktu menganggur karena pekerjaan dapat diawasi dengan ketat oleh sistem sehingga waktu menganggur menjadi berkurang, bahkan bisa tidak sama sekali ada yang menganggur. Kemudian, meningkatkan produk dan pelayanan yang inovatif dan kreatif. Jadi di dalam era global, maka diperlukan tenaga kerja yang mempunyai inovasi yang tinggi dan kreativitas yang tinggi. Kenapa? Agar mampu memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang mungkin muncul secara tiba-tiba. Ya. Dan kesempatan peluang atau peluang itu tidak akan muncul untuk yang kedua kalinya. Berarti setiap ada kesempatan tentu akan segera ditangkap. Ya. Kira-kira apa yang memberikan manfaat bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga, menyediakan informasi secara global. Kenapa? Karena setiap informasi yang kita hasilkan pada saat yang bersamaan itu akan dapat dengan mudah diakses oleh orang lain di satu belahan dunia. Jadi tidak sekedar hanya lokal. Ya. Kemudian, menyediakan pelayanan selama 24 jam. Jadi sistem ini sudah kerja 24 jam. Misalnya internet, mobil banking, maupun layanan hotline. Nah, itulah peran dari sistem informasi yang dikaitkan dengan kondisi real saat ini dalam bisnis global. Nah, sehingga kalau kita simpulkan dari jenis sistem informasi dari depan tadi, maka sistem informasi itu dibagi dua manfaatnya ya. Satu, sistem yang akan mendukung kegiatan operasi bisnis perusahaan. Misalnya, sistem pemroses transaksi, day-to-day operation, sistem pengendalian proses, maupun sistem kerjasama perusahaan. Bisa online. Dengan berbantuan teknologi, maka pertemuan atau kolaborasi itu tidak sekedar hanya dalam satu lingkup perusahaan, satu tempat, tetapi bisa meluas, bahkan seluruh dunia. Kemudian yang kedua, peran untuk mendukung sistem manajemen. Artinya bahwa sistem informasi nanti akan bermanfaat bagi manajemen dalam rangka untuk pengambilan keputusan manajerial. Misalnya, sistem informasi manajemen. Kemudian, sistem pendukung keputusan maupun sistem informasi eksekutif. Di masing-masing akan dibahas lebih lanjut pada materi-materi selanjutnya. Nah, secara umum, inilah jenis-jenis sistem informasi yang akan bermanfaat bagi sebuah organisasi, perusahaan, untuk mendayagunakan semua potensi yang ada di dalam perusahaan itu atau organisasi itu dengan berbantuan komputer, teknologi informasi sebagai alat. Demikian materi yang kedua. Nah, untuk selanjutnya, saya sediakan bahan untuk diskusi ya, yang bisa dikerjakan di luar kelas. Dan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan istilah sistem? Berikan satu contoh sistem dari suatu bisnis dan identifikasikan contoh dari batas sistem, lingkungan sistem, dan komponen dan tujuan bisnis itu sendiri. Kemudian, yang kedua, mengapa sistem informasi penting dalam dunia bisnis? Jelaskan. Lalu yang ketiga, sebutkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan penerapan sistem informasi berbasis komputer. Lalu yang keempat, jelaskan peran sistem dalam dunia bisnis. Oke, demikian materi yang kedua terkait dengan
dasar-dasar sistem informasi,